Dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia mengingatkan kita semua akan prediksi WHO mengenai krisis pangan yang akan melanda di sebagian besar negara-negara di dunia. Sementara itu, dampak pandemi COVID-19 masih melanda dunia saat ini. Ancaman bukan hanya terhadap negara miskin dan berkembang, tapi juga terhadap negara maju. Di lain pihak, semua negara di dunia berkomitmen melalui Kesepakatan Paris 2015 yang akan menurunkan emisi karbon, bahkan bebas emisi karbon pada tahun 2050-2060. Diprediksi pula bahwa dalam satu dasawarsa ke depan, permintaan masyarakat negara-negara maju dalam memenuhi kebutuhan pangannya mensyaratkan produk pertanian bahan pangan yang proses produksinya tidak menggunakan bahan fosil, hingga harus bebas bahan kimia, baik pestisida maupun pupuk. Di Indonesia, kesadaran akan bahan pangan yang bebas risiko kimia juga semakin tinggi. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagian pelaku usaha tani sudah memulai mengembangkan pertanian organik yang dicirikan oleh penggunaan pupuk organik atau non-kimia buatan, serta mencoba untuk menerapkan integrated pest management meskipun tidak sempurna. Perubahan iklim dan perubahan ekosistem di pertanaman dan sekitarnya telah menciptakan kondisi yang sulit untuk menghindari gangguan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Untuk budidaya tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dan perjuangan ekspor, petani harus mengusahakan tanamannya dalam rumah kaca. Sehubungan dengan ini, petani harus terbiasa menghitung nilai investasi pengadaan rumah kaca sebagai bagian dari biaya produksinya. Rumah kaca hanya efektif mencegah masuk dan beraktivitasnya jasad hama yang terlihat oleh mata telanjang. Namun untuk propagol patogen penyebab penyakit seperti spora, jamur, dan bakteri tidak dapat dihindari karena tidak tampak. Oleh karenanya, serangan penyakit dapat memaksa pelaku usaha tani menggunakan pestisida kimia untuk mencegah perkembangan gejala penyakit yang dapat menggagalkan panen. Dalam beberapa tahun belakangan ini, semangat untuk masyarakat untuk berpertanian organik makin meningkat. Secara umum, mereka melakukan kegiatan itu dengan menggunakan pupuk organik untuk menghasilkan produk berupa bahan pangan yang dianggap organik pula. Ketersediaan pupuk organik dalam rangka menunjang pertanian organik ternyata tidak bisa dijadikan andalan karena keterbatasan bahan bagi pembuatan pupuk organik, terutama sisa panen. Salah satu produk bioteknologi yang dapat mengganti dan bahkan meningkatkan kualitas sumber daya produksi alternatif pupuk dan pestisida kimia adalah pupuk hayati dan biopestisida. Produk ini efisien dalam menggunakan bahan organik atau tidak lebih dari 10% kebutuhan untuk kebutuhan pupuk organik. Kelebihan biofertilizer dan biopestisida yang tidak dimiliki oleh pupuk organik adalah kemampuan mikroba sebagai bahan aktif untuk berkembang biak ketika sudah diaplikasikan ke lahan yang akan meningkatkan kesuburan biologi fisik dan kimia tanah. 2. Sebagian jenis jamur dapat melindungi tanaman dari gangguan patogen penyebab penyakit khususnya bersifat ular tanah, sehingga dapat berperan sebagai pestisida hayati atau biopestisida. Ketiga, aktivitas biologi agen hayati dapat menghasilkan berbagai senyawa ekstraselular yang diantaranya berperan sebagai fitohormon dan mendorong pertumbuhan tanaman. Saat ini, tim riset dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo bersama dengan mitranya yaitu PT Lembaga Sahabat Petani melalui dukungan pendanaan program riset keilmuan Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP sedang mengkampanyekan serta membantu kesiapan petani khususnya pembudidaya tanaman sayuran di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, serta di beberapa kabupaten lainnya di Jawa Timur. Hasil akhir kegiatan ini adalah berbagai luaran yang meliputi modul kurikulum MBKM untuk riset, artikel jurnal internasional bereputasi, dan jurnal nasional terakreditasi, buku pedoman teknologi tepat guna, paten sederhana dan hak cipta, serta publikasi media massa.